Baik, Assalamualaikum Bunda Yeti. Waalaikumsalam Umi. Bunda, apa kabar Bun? Alhamdulillah sehat, sedikit sakit. Alhamdulillah, aman ya Bun ya. Bun, Iya, punya waktu nggak nih Bun? oke, boleh Umi. Ini saya mau sedikit cerita ya Bun ya ke Bunda. Barangkali dengan saya cerita, saya sedikit lega gitu ya Bun ya. Iya, sebetulnya apa yang Umi ingin hasilkan dari pembicaraan ini? Ini Bun, saya ini inginnya saya itu punya harapan kelas saya itu kelasnya nyaman ya Bun ya. Sehingga kalau kelas saya nyaman itu anak-anak tuh bisa paham dan apa yang saya jelaskan begitu Bun harapan saya. Berarti fokus pembicaraan kita hari ini itu fokus pada bagaimana cara untuk meningkatkan hasil belajar ya? Iya Bun, jadi gini Hmm. Bun, saya punya sedikit masalah ya Bun ya. Ini dengan pembelajaran anak-anak di kelas. Karena saya evaluasi sudah dari ajaran baru ini sudah 2 bulan ya Bun ya kita ya. Sudah 2 bulan, kebetulan saya sekarang sama ya Bun ya di kelas yang sama gitu. Tentunya dengan anak-anak yang berbeda ya Bun, karena saya jenjang SD gitu. Nah, saya rasakan anak yang saya sekarang ini gitu berbeda ya Bun ya dengan anak yang tahun sebelumnya gitu. Jadi saya tuh merasakan anak yang sekarang ini kok nggak seantusias tahun lalu ya gitu tuh. Jadi saya tuh berpikir kenapa ya gitu tuh Bun. Jadi saya punya masalah begitu Bun. Mm. Nah, sebetulnya menurut Umi itu apa sih yang penting dalam proses kegiatan pembelajaran? Kalau proses pembelajaran kan saya sih ingin yang penting menurut saya ya Bun ya Mm. kenyamanan gitu tuh. Karena kalau tadi kan saya ingin meningkatkan gitu anak-anak hasil pemahaman anak-anak. Tapi kalau kenyamanan anak-anaknya kurang gitu, jadi ya kurang juga gitu Bun ya hasilnya gitu. Jadi yang menurut saya penting itu ya anak-anak merasa nyaman belajar dengan saya. Sehingga setelah nyaman itu anak-anak ada peningkatan hasil yang baik gitu Bun. Hmm, kan dari tadi Umi ceritakan ya, yang dulu seperti apa, yang sekarang seperti apa gitu. Nah, menurut Umi kalau Umi lihat dari pembelajaran yang saat ini dilakukan gitu ya, kira-kira apa sih hambatan yang ditemukan gitu sama Umi di kelas? Hambatan saya sekarang ini ya Bun ya, mungkin anak murid saya terlalu banyak tahun ini Bun. Jumlahnya Hmm. 43 dengan kelas yang masih yang sama ya. Kebetulan kelas yang sekarang nggak pindah karena memang ya namanya juga di SD ya Bun ya. Hmm. Lokalnya kan sedikit gitu dan kebetulan memang tempatnya di situ lagi. Jadi kebetulan tempat yang sama tahun lalu saya cuma 33 sih Bun ya. Di Hmm. ending 31 karena memang ada yang pindah ya tidak jauh lah dari 30, 30-an Hmm. gitu. Di bawah 35. Hambatannya itu yang pertama jumlah muridnya banyak gitu ya. Hmm. Hambatan yang kedua gitu orang tuanya yang kurang apa ya kurang aktif karena memang kebetulan kelas 4 yang sekarang awalnya memang dibagi kelas tiganya Hmm. itu terpisah Bun gitu 3A dan 3B kemudian di kelas 4 karena memang kita lokalnya terbatas makanya diputuskanlah disatukan begitu Bun jadi Hmm. hambatan selanjutnya antara 3A dan 3B mungkin karena masih masing-masing gitu ya Bun ya so ini 3A gitu dia mah Hmm. 3B sekarang disatukan gitu Bun gitu Hmm. itu hambatan saya juga menurut saya masih hambatan ya karena orang tua juga masih melabel dirinya nih saya mah B gitu itu mah A gitu menurut saya itu jadi hambatan karena tidak ada persatuan gitu Hmm. Bun gitu. Hmm. Oke, berarti kan Umi udah bisa tuh menemukan hambatan atau apa ya istilahnya yang kondisi yang tidak sesuai yang ditemukan gitu di lapangan. Nah, kira-kira kalau misalkan Umi kan sebetulnya kalau di sekolah SD itu udah sangat mengenal siswa ya, maksudnya setiap Iya hari Bun. bersama-sama gitu. Nah, dari hambatan yang tadi ditemukan pernah terpikir nggak sih Umi punya solusi, kira-kira solusi apa yang harus bisa diterapkan gitu? Kalau solusi saya mungkin
Kalau saya ya Bun ya, Mhm melihatnya dengan siswa yang 43, mungkin kan anak-anak kaget ya Bun ya, awal mhm dipisah gitu. Saya sih tadinya sempat terpikir begini, mungkin memang saya baru beberapa kali sih memberikan penguatan kepada anak-anak. Kalian itu sekarang bukan anak 3A 3B, kalian itu sekarang bersatu di mhm kelas 4 gitu. mhm Walaupun jumlah banyak, dan kemudian saya juga inginnya gitu, saya ingin adakan pertemuan ke orang tua, saya ingin memberikan pengertian kepada orang tua gitu ya, bahwasanya sekarang anak-anak itu sudah bersatu, memberikan pengertian kepada orang tua sehingga orang tua juga tidak melebel lagi, ini anak saya mah mhm. B, anak saya A gitu tuh ya Bun ya. Itu sih Iya, saya sih sempat heeh, terpikir ya Bun ya, iya. sempat terpikir seperti itu Tapi gitu. kira-kira dengan tadi ya, solusi yang tadi sudah Umi pikirkan itu ya, kira-kira, apa akan muncul nggak sih konsekuensi dari tadi solusi yang akan dilakukan itu? Pasti sih Bun ada Mmm, konsekuensi, ada apa, ada pro kontra ya Bun ya. mhm Apalagi kan orang tua memang kan mayoritas di saya kan memang perkampungan ya Bun ya. Jadi mhm banyaknya yang masih buru-buru cuci segala. Jadi kan itu menyita waktu untuk mengadakan perkumpulan ya. Nanti mhm kumpul lagi gitu tuh. Sedangkan mhm. harus merelakan waktu mereka gitu. Kemudian dari konsekuensinya lagi ada lagi anak-anak. Apa sih ini Bu Guru ngomong lagi. Mungkin anak-anak yang Iya, menjadi bosan gitu dengar saya. mhm, Karena saya kan iya, inginnya ya saya tuh inginnya memberikan penguatan ya kepada anak-anak gitu. heeh, Kalian tuh iya, sekarang bersatu gitu kan kalau yang mhm namanya anak SD ya Bun ya gitu harus diberi penguatan terus gitu tuh mhm penguatan dari gurunya apalagi kan kalau saya guru SD kan intens bersama mhm, anak-anak ya Bun ya iya hampir itu paling sehari ada satu pelajaran guru bidang saja gitu jadi kalau bukan saya yang memberikan penguatan siapa lagi gitu iya mungkin konsekuensinya anak bosen dengar saya diberikan penguatan gitu iya, orang tua mhm juga harus merelakan waktunya untuk bertemu, meet up lah mhm atau mengadakan POMG ya pertemuan orang tua murid dan guru. Sedangkan menurut mhm, mereka kan ya karena mereka buruh juga perlu izin ya, perizinan dari iya, majikannya begitu. mhm. Gitu, Mmm, Bun. sementara kalau nggak kumpul semua kan malah jadi ada yang tidak Betul, iya. tersampaikan, Jadi ya, saya tuh inginnya kumpul semua, mhm, sedangkan kalau di lewat WhatsApp juga kan ya, Bun, di lewat medsos, WhatsApp grup atau apa, itu kan terbatas, paling di-skip-skip, tidak jelas kita mhm, menjelaskannya gitu. Jadi saya iya sih inginnya semuanya kumpul, mendengarkan. Ya ini juga demi anak-anak juga ya, Bun, ya, biar iya, anak-anak nyaman, ada kesadaran gitu. Jadi kan pemahaman anak-anak juga jadi meningkat gitu ya, Bun, ya. mhm Jadi mhm. seperti ya yang saya ingin harapkan gitu. Anak kalau sudah nyaman ya, Bun, ya gitu. Jadi Oke. anak itu bisa masuk pembelajarannya. Nah, berarti kan Umi sebetulnya sudah ada lah, maksudnya setiap dari awal Umi menemukan permasalahan itu sebetulnya sudah ada solusi-solusi yang dilakukan gitu ya. Nah, ya tentu saja kan tadi di awal kan Umi udah dibicarakan ya, apa sih yang penting, impiannya seperti apa gitu. Ya. Kemudian sudah ada sesuatu yang dilakukan. Nah, kalau misalkan dilihat gitu ya, kita ukur gitu dari skala 0 gitu sampai 10, kira-kira Umi sudah berada di skala berapa tuh ya, apa yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan yang tadi Umi harapkan itu? Kalau saya ukur mungkin untuk yang sekarang masih 7 ya, Bun, ya. Oke, masih Ya, 7 ya dari 10, berarti kan oh, berarti kan ya. ya sudah Saya punya harapannya meningkat, Bun, setiap heeh, ini maksudnya skala udah itu saya. dong, udah optimis dong pasti akan berhasil gitu. Ya, Nah, ya. eee, berarti kan sudah bisa tahulah sebetulnya nanti rencana ke depannya tuh seperti apa gitu. Nah, pasti Ya, kan sudah sudah dari banyak tadi solusi, kemudian hambatan sudah ditemukan gitu. Kira-kira punya nggak sih prioritas mana dulu gitu yang pengen Umi, lakukan gitu untuk mencapai tujuan dari yang tadi diharapkan itu? kalau prioritas saya mungkin ke anak-anak ya, Bun, ya. Jadi Mhm saya menyampingkan sama orang tua dulu, karena kan lebih intensnya yang mhm, lebih merasakan iya, imbasnya dari saya adalah anak gitu ya.
Jadi saya Mhm. lebih memprioritaskan ya sering bukan meet up ya, sering memberikan pengertian kepada anak-anak itu gitu. Terus Iya. saya juga refleksi kepada anak-anak gitu. Jadi saya prioritasnya anak dulu dibandingin orang tua gitu, karena saya Mhm. ingin mengharapkan anaknya belajar nyaman gitu, Bun. Strateginya apa tuh, Mi, yang ke anak-anak anak-anak dulu yang didekati, Strateginya saya strategi yang mungkin dilakukan? iya, mungkin saya nanti Bun gini, kalau dulu kan saya di kelas 4 yang dulu ya Bun ya, saya Mhm. suka mengadakan refleksi ya Bun ya kalau di akhir Mhm. pembelajaran. Ya mungkin kalau di RPP kita tindak lanjut ya Bun ya. Mhm Gimana mhm. pembelajaran hari ini, senang atau tidak, itu kan di akhir, di ending. Mungkin saya ke depannya untuk yang sekarang ini saya akan terapkan. Jadi refleksinya saya di awal dan di akhir. Di awal Mhm. mungkin saya bertujuannya, saya pengen mengenali anak-anak saya ini. Apa perasaan mereka ketika akan belajar? Siap tidak? Kalau tidak siap kan bagaimana mau paham, Mhm. bagaimana mau nyaman dengan saya gitu. Jadi nanti saya mengadakan pembelajaran itu ya sama mungkin sama yang sebelumnya, ada Mhm. yel-yel, Heeh. penyemangat. Mungkin saya mengadakan refleksi di awal pembelajaran dulu. Jadi Mmm. saya merefleksi dulu nih sekarang, menanyakan kepada anak-anak, "Sekarang mau belajarnya mau bagaimana? Anak-anak, yuk Bu Guru ingin tanya, sekarang gimana perasaannya dulu? Dari rumah kan kadang ya anak-anak mah ya Bun ya, Heeh. Iya. kebawa ya perasaannya dari rumah. Emosi Iya, emosional apa sih, iya, perasaannya. perasaan anak-anak mungkin habis dimarahin orang tuanya atau apa, yang berimbas mungkin sama pembelajaran gitu. Jadi saya Mmm. mau menerapkannya, rencana saya mau mengadakan refleksi di awal Mhm. pembelajaran. Setelah di awal pembelajaran, mungkin yang berbeda ya Bun ya dengan tahun sebelumnya gitu. Nanti Mhm. setelah saya mengadakan pembelajaran, saya refleksi kembali gitu. Bagaimana pembelajaran hari ini, senang tidak, Mhm. gitu, sebagai renungan saya. Jadi bukan untuk di akhir aja gitu, Bun. Iya, ukuran suksesnya apa tuh, Bun? Kira-kira, "Ih, udah sukses nih," gitu, apa yang Mhm. tadi sudah saya lakukan, kemudian refleksi juga sudah dilakukan, ukuran sukses menurut, apa, Umi tuh di mana tuh kira-kira, seperti apa tuh? Ukuran sukses yang saya itu anak-anak bisa paham apa yang saya Mmm. jelaskan, Mhm. pembelajaran saya itu ke anak-anak Nah, ngena, saya tidak lihat hasilnya, tapi lihat prosesnya. Ketika iya. anak sudah take and give antara saya ketika saya mengadakan pembelajaran, yang Mhm. saya katakan sukses itu ketika saya, tanya, anak-anak jawab secara lisan, walaupun pada hasil belajar berbeda lagi ya, Bun, ya, karena memang Iya. kan saya melihat proses. Jadi saya lihat ukuran suksesnya itu ketika proses pembelajaran Nah. anak-anak bisa paham apa yang saya jelaskan, mungkin dari Mhm. kenyamanan yang tadi yang saya inginkan itu, Heeh. Bun. Iya, itu kan, apa istilahnya, positif ya, apa istilahnya, Mhm. ukuran sukses positif dari yang kita lakukan. Nah, bagaimana nih antisipasinya kalau misalkan ternyata ketemu hambatan dari yang sudah tadi dilakukan itu, antisipasi Umi tuh seperti apa coba? Untuk kira-kira yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan? Antisipasi saya justru pasti saya butuh rekan juga ya, Bun, ya. Mhm. Butuh kolaborasi, Mhm. sharing dengan kepala sekolah, sharing dengan mungkin dengan rekan sejawat saya, karena kan saya juga tidak hidup sendiri gitu Iya. ya, Bun, ya. Saya punya rekan, punya pimpinan, mungkin saya bisa, sharing bersama kepala sekolah, bersama rekan sejawat, bagaimana apalagi saya mungkin sharing dengan wali kelas sebelumnya begitu, Bun. Yang Mhm. sudah tahu, wali kelas sebelumnya kan pasti sudah tahu ya, Bun, ya, anaknya seperti apa. Mungkin saya butuh butuh masukan, jadi antisipasi saya yaitu saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Mhm. begitu, Bun. Oke. Nah, setelah dari pembicaraan kita tuh yang sudah dari tadi panjang lebar, Umi udah bisa juga sih sebetulnya ya kita mencari solusi. Kesimpulannya kita dari Iya, sesi kita ngobrol hari ini nih, menurut Umi ya kesimpulannya bagaimana? kesimpulannya berarti saya harus me mengadakan, pendekatan lagi kepada anak-anak, supaya Mhm. merefleksi lagi kepada anak-anak pembelajaran sebelum pembelajaran dan Mhm. sesudah pembelajaran, sehingga pembelajaran saya bisa membuat anak-anak nyaman,
Kalau anak-anak sudah merasa nyaman, mungkin karena perbedaan guru dulu ya, 2 guru bahkan sebelumnya, mungkin Iya, bisa menyatu dengan saya. Jadi kalau sudah nyaman dengan saya, insya Allah proses pembelajaran yang saya harapkan, mhm, anak-anak bisa take and give dengan pertanyaan pemahaman-pemahamannya, anak-anak bisa tercapai. Itu kesimpulannya seperti itu ya Bun ya. komitmennya untuk selalu supaya kelasnya nyaman gitu. Komitmennya berarti saya sendiri, kuncinya ada di saya sendiri nih Bun nih. Kuncinya ada Iya, di saya sendiri. Jadi saya juga nggak boleh bosen-bosen iya, ya sama anak-anak. mhm, Walaupun anak bilang bosen ya saya sendiri jangan bosen terus menjadi alarm anak-anak, penyemangat mhm, anak-anak. Saya harus terus menggali lagi si A, si B, si C-nya mhm. gitu. Sehingga anak-anak A, B, C-nya semuanya nyaman sama saya jadi pemahaman. Ya komitmennya saya sendiri Bun, Oke, berada di saya say sendiri. diri sendiri dan tentu saja akan ada tadi orang Iya, yang kolaborasi dengan rekan siapa sejawat saja tadi. tuh kira-kira yang bisa Umi ajak kolaborasi gitu untuk Kolaborasi dengan yang saya pasti ya untuk menjalankan komitmen ya, betul komitmen yang betul. tadi ya, Kalau untuk menjalankan komitmen saya mungkin saya butuh guru yang sebelumnya, Bun, yang sudah mmm, tahu karakter anak, 1 tahun iya, sebelumnya gitu. mhm, Jadi saya kolaborasi dengan rekan sejawat yang sebelumnya, 2 guru tadi gitu, Bun. mhm. Oke deh Umi, mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya, yang tadi sudah Amin, Bunda, direncanakan gitu. Mungkin amin. selanjutnya kita juga perlu ketemu lagi nih, saya juga pengen Iya, tahu Bun, ceritanya, mhm. cerita Umi hasil dari tadi melaksanakan komitmennya, rencananya. Kita akan, ngobrol-ngobrol lagi nanti Umi. Untuk Iya hari betul. ini perasaan Umi gimana? Apakah sudah cukup atau ada yang mau dibicarakan lagi? Perasaan saya hari ini merasa lega ya Bun ya. Apa yang masalah saya yang saya alami, ya alhamdulillah saya sudah temukan solusinya saya sendiri. Jadi saya merasa lega, merasa plong gitu. Saya punya rekan berbagi gitu Bun. Ya, Makasih nih Bun ya, waktunya sudah banyak sama-sama. Bunda ini. Sama, walaupun tidak banyak yang bisa dilakukan, tapi minimal kita bisa sharing. Iya Bun. Makasih ya Oke, Bun atas sama. waktunya. Assalamualaikum. Salam. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Mudah-mudahan hari ini Umi sehat ya. Alhamdulillah, walaupun sedikit merasuk Mau nih. mau mendengarkan sedikit cerita, sharing. Siapa tahu mungkin kita bisa berbagi tentang hal-hal yang baik dalam pembelajaran nih, Umi nih. Ya, bagaimana nih, Bun? Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu nih, Bun? Meskipun kita, berbeda ya, Umi, ya, kan Umi Iya, guru kelas, saya guru mapel, tapi mungkin, hari ini kita bisa menemukan sesuatu yang hal baru yang bisa menjadi solusi gitu, Umi, ya. iya, iya, Bun, iya. Jadi begini, Umi, kan kalau di SMP itu guru mapel ya. Iya, Bun. Nah, kebetulan kan saya mengajar PPKN nih, Umi, gitu. Nah, memang kalau dilihat dari perbedaannya dengan guru SD kan, otomatis kalau guru mapel ketemunya kan cuma seminggu sekali gitu ya. Iya, iya. Jadi untuk mengenal karakter anak pun sedikitnya agak sedikit lama gitu ya. Mhm. Ya berproses lah gitu ya, Iya, prosesnya lebih lama mungkin dari yang ketemu setiap hari gitu. Nah, ini nih yang jadi permasalahan saya dekat-dekat ini, menurut saya sih gitu, dibandingkan dengan pelajaran yang lain, PPKN itu kan pelajaran yang mudah gitu ya. Istilahnya kadang kita berpikir, "Ah, dibaca saja bisa," seperti itu gitu. Tapi kenapa ya hasil belajarnya itu ya bukan tidak sesuai harapan sih, tapi yang jelas tidak bisa mencapai, KKM gitu ya. Jadi mhm. yang tuntas itu dalam satu kelas, ya bisa dihitung jari paling satu 2 orang saja gitu, sisanya tidak tuntas gitu loh, Umi. Kira-kira Bunda,
yang ingin Bunda hasilkan dari pertemuan ini? Kira-kira Bunda ingin apa gitu tujuan Bunda dari Nah, kita bicara hari ini nih? jadi, hasil pertemuan hari ini tuh ingin mendapatkan sebuah gambaran gitu ya, maksudnya bahwa pembelajaran yang, maksimal, pembelajaran yang memang efektif gitu ya, yang kita lakukan itu sebetulnya seperti apa, gitu. Pembelajaran efektif Ya, ya, berarti Bunda selama mhm. ini apa punya hambatan yang Bunda rasakan dalam pembelajaran PPKN ini? Ada Nah, hambatan nggak, Bun? eee, kalau misalkan hambatan sebetulnya karena mungkin ini hafalan ya, Iya, Bu. karena ini mungkin pelajaran hafalan gitu, jadi otomatis ya kalau misalkan kita hanya menjelaskan saja kan berarti, membosankan Ya. gitu ya. Tapi sejauh ini sih saya berusaha untuk melakukan pembelajaran yang tidak terlalu monoton harus ceramah saja gitu, tapi juga bisa dari, apa, contoh-contoh kehidupan yang mereka alami, misalkan seperti itu ya. Cuman ya hambatannya itu, kadang-kadang di satu 2 orang di dalam kelas itu tidak ikut rasanya tidak ikut terlibat gitu, tidak terlibat ada gitu, berada di situ dalam pembelajaran gitu. Itu sih sebetulnya hambatan yang paling ditemukan ya, gitu. Mhm mhm mhm. Terus dari Mhm. hambatan tersebut kira-kira Bunda punya solusi enggak? Kira-kira dari Bunda Eee, sendiri? nah itu kadang-kadang kalau solusinya itu, eee, kadang saya suka kurang sabar ya. Kalau misalkan di kelas itu, sebetulnya kalau lihat yang tidak tidak apa istilahnya, tidak perhatian penuh gitu ya, pada kita itu gitu, tidak mendengarkan dan mengikuti pembelajaran itu, kadang suka pengen emosi gitu kan, pengen marah atau misalkan pengen menegur gitu ya dengan meskipun kadang-kadang tidak membentak, tapi yang pasti ketika menegur pasti terasa tidak enak gitu loh, gitu ya. Nah, Iya iya. hambatannya, selama ini sih yang dilakukan dari solusinya dari hambatan itu paling Eee, intinya ke kita sih ya, ke diri sendirinya dulu gitu ya, Mhm. sabar gitu kan kadang ketika kemarin kita banyak belajar bahwa pasti ada alasan yang dilakukan pasti ada alasan yang menjadi latar belakang dia melakukan hal tersebut, seperti itu kan Nah, ya mhm, sebetulnya gitu ya. Kadang mungkin kita kurang sabar atau mungkin, kurang bisa memahami mungkin ya, mhm sepertinya sih, seperti itu. mhm. Kira-kira nih Bunda, kalau saya Heeh, kasih skala 1 sampai 10. Tadi solusi Bunda kan kesabaran juga ya Bun ya? iya, Kira-kira Bunda dalam mhm. kesabaran, dalam pembelajaran Bunda, skala 1 sampai 10, kira-kira gambaran Bunda skalanya berapa nih nilainya? Mmm, skalanya masih 5 Umi, masih kecil, Oh, masih menurut 5. saya, Mhm, soalnya masih solusi yang dilakukan belum banyak hal, gitu. mhm. Kira-kira tadi kan udah kesabaran sudah, kira-kira Mhm, solusi lain dari hambatan, kira-kira pastilah ada hambatan lain ya Bun ya? Pasti dalam mhm, pembelajaran Bunda itu. Kira-kira ya. Bunda punya hambatan lain dan solusi lain nggak kira-kira? Nah, jadi kemarin itu, karena saya merasa, "Kok kenapa pelajaran saya yang saya pikir mudah itu ternyata, eee, dia sepertinya sulit gitu ya buat anak-anak," gitu. Akhirnya saya ngobrol tuh saya ngobrol tuh sama guru yang lain, guru mapel lain gitu ya. Nah, seperti matematika misalkan contohnya yang kita anggap, pelajaran yang sulit ya. Nah Ya, ternyata ya. hasilnya juga sama Mhm, seperti itu. Nah akhirnya saya berpikir, "Oh berarti saya harus mengobrol dengan, yang guru mata pelajaran sama dengan saya." Gitu ya mhm, pelajarannya gitu. Itu sudah saya lakukan juga. Ternyata mhm, memang hasilnya juga sama, seperti itu. mhm, mhm. Nah solusi hambatannya tuh di situ. Nah, sementara ini solusi yang, saya pikirkan itu berarti kan, kenapa anak itu berarti kesulitan di semua Iya, pelajaran berarti iya, gitu, yang disimpulkan gitu ya, oh berarti dia kesulitan di semua pelajaran. Nah, akhirnya kan menjadi bahan refleksi kita kan, gitu. iya, Ternyata betul.
apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan, itu belum sepenuhnya bisa dipahami berarti, gitu. Hmm. Sehingga dia hasilnya kan tidak tidak sesuai yang diharapkan gitu, atau kita terlalu berharap terlalu tinggi kali. Ya kan, Bun? Kadang kita melihat nilainya tinggi itu kan dari nilai angka gitu ya. Kadang kita Ya, berpikir ya. seperti itu gitu. Karena Hmm. kemarin kalau saya pikirkan kan ada kekhasan, istilahnya kekhasan mata pelajaran ya, gitu. Kalau Ya, di ya. pelajaran saya mungkin ada satu hal yang mungkin dicapai bukan berdasarkan angka gitu, tetapi ditunjukkan melalui sikap. Itu juga sudah merupakan Hmm. hasil belajar gitu. Iya, iya, iya. Awalnya berpikir seperti itu gitu loh. Kira-kira tadi Bunda kan memberikan skala 5 ya Bun ya, buat gambaran Mhm, Bunda. mhm. Nah, strategi apa yang Bunda akan terapkan biar mencapai yang Bunda harapkan gitu dari Nah, tujuan Bunda? mungkin tadi yang pertama ya hasil refleksi ya. Berarti Iya, eh berarti mungkin karena kan belum dilaksanakan tapi rencana nih ada iya, nih. iya, iya. Mungkin yang akan dilakukan pertama merubah pemikiran kita bahwa yang namanya hasil belajar itu tidak selamanya harus berdasarkan dari kognitif mungkin ya. Mhm. Itu mungkin kita lihat dari kekhasan tadi mata pelajaran tadi, mungkin kita bisa lihat di ranah yang lain. Contohnya seperti sikap atau keterampilan misal gitu ya. Atau misal kita metode yang lain berupa misalkan pembelajaran project gitu kan. Biasanya kan kalau kita lihat anak kalau kita juga kalau mendengarkan kan selalu bosan ya. Kalau kita melakukan Mhm. kadang kita lebih semangat gitu. Mungkin itu bisa Mhm. dicoba dimasukkan dalam rencana ke depannya gitu, Umi. Rencana sih seperti itu. Pasti Bunda pengen mengharapkan jadi 5 jadi lebih meningkat lagi ya Bun ya? Ya, jadi 10 ya. Ya, Mudah-mudahan. kira-kira ukuran sukses menurut Bunda dalam tujuan dalam permasalahan Bunda ini nih ya, dari Nah, apa rancangan aksi yang Bunda tadi ungkapkan, mm. kira-kira ukuran sukses menurut Bunda bagaimana? Seperti apa gitu? Jadi ukuran suksesnya itu ini nggak tahu nih ya benar atau salah ya, tapi ukuran suksesnya itu kalau asalnya kita berpikir semakin banyak anak yang sukses itu adalah yang tuntas dari segi nilai gitu ya. Kalau Hmm. sekarang mungkin suksesnya itu dilihat apabila anak bisa melakukan sesuatu dalam kehidupannya sehari-hari dengan baik, tetapi dengan apa ada hubungannya dengan muatan pelajaran gitu. Ya, itu mungkin. Kira-kira komitmen apa Bun nih untuk menjalankan rencana Bunda? Bunda harus komitmen dong. Kira-kira Nah, komitmen apa? komitmen yang harus dilakukannya itu yang pasti tadi banyak lebih banyak mengamati ya, lebih banyak mengamati pola pola sikap yang dilakukan anak, misalkan seperti itu ya. Karena itu juga bisa merupakan penilaian gitu ya, karena penilaian Hmm. itu kan tidak selamanya kita lihat di akhir nilainya harus bagus gitu. Ternyata pada saat kita di tengah pembelajaran, kemudian di saat pembelajaran itu juga bisa digunakan sebagai penilaian gitu. Setelah saya belajar ada yang namanya formatif ya, meskipun tidak sepenuhnya belum diterapkan ya, masih dalam rangka belajar, tapi itu sudah bisa menjadi selama ini sih sudah bisa menjadi sedikit solusi dari permasalahan yang ditemukan gitu. Kira-kira Bunda dalam berkomitmen tadi ada tidak sih? Atau siapa saja yang bisa Bunda gandeng untuk berkomitmen dengan komitmen Bunda tadi? Ada tidak yang terlibat gitu untuk menjalankan komitmen Bunda ini? Oh, ada sih, ada. Meskipun kadang mungkin ya tidak muncul dari rekan yang sesama mapel ya, tapi kan kita bisa mencari istilahnya mencari teman kolaborasi lain yang saya nilai dia sudah berhasil gitu di dalam proses pembelajarannya. Kita juga bisa belajar atau kita juga bisa belajar sendiri sepertinya dengan menambah ilmu gitu ya. Karena mungkin tadi dari pemahaman saya yang awal tuh masih nggak paham gitu. Harusnya kan lebih dipahamkan dengan diri sendiri, kemudian kolaborasi tadi dengan teman yang kita anggap bisa membantu kita gitu. Dari pertemuan hari ini bagaimana perasaan Bunda nih?
ketika sudah mengungkapkan dengan seperti ini? Bagaimana perasaan Bunda nih? Nah, alhamdulillah ya, ternyata tadi dari pembicaraan kita sebetulnya saya sudah punya kegalauan tuh, tapi juga sebetulnya kita juga sudah melakukan sudah melakukan sesuatu gitu ya. Jadi diingatkan bahwa kita juga sudah punya solusi gitu atas apa yang kita temukan atau hambatan yang kita temukan. Mungkin dengan banyak berkomunikasi atau berdialog seperti ini, kita lebih banyak sharing praktek baik kali ya Umi ya. Gitu, Alhamdulillah dari ya. pengalaman orang juga kan ya. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini kira-kira apa nih Bu nih? Kesimpulan kita hari ini sebetulnya mungkin kita harus sudah mulai merubah pola pikir kita bahwa yang namanya berhasilnya kegiatan pembelajaran siswa itu bukan dilihat dari nilai yang tinggi, tetapi dari uh, bisa ketercapaian sikap dan perilaku yang ditunjukkan kalau dalam pelajaran saya gitu ya. Iya. Dan memang sebagai guru itu kita nggak boleh luput memperhatikan atau melihat perubahan sikap itu. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan karena bentuk nilai itu bukan angka saja gitu. Iya. Itu sih ya. Nah, wah sepertinya nih kita harus bertemu lagi nih ya Bun ya. Iya, kita harus Untuk ketemu lagi Umi, iya bisa supaya sharing untuk lagi. tindak lanjut nanti saya pengen dengar lagi nih cerita dari Bunda. Iya, Jadi Bunda betul. sudah menemukan sendiri. Kita Ya, akan sharing lagi di kemudian hari nih ya Bun ya. siap. Kalau kita ada waktu kita ketemu lagi ya Umi ya. Ya, Sore siap-siap hari. Bunda, Ya, siap. terima kasih Umi atas waktunya, atas Sama-sama sharingnya. Bunda. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.